Reuni kelas. David tidak peduli apakah Damar dan Bagas telah mendengar percakapannya sebelumnya. Dia tersenyum pada Nico dan berkata, baru saja kita membahas tentangnya, sekarang orangnya sudah datang. Damar dan Bagas telah mendengar percakapan mereka. Ekspresi Bagas tidak begitu senang, tetapi dia tidak bisa langsung membantah mereka juga. Dia masih belum bergabung di Navis Group saat ini. Dia telah mencerna informasi seharian ini, lalu dia menghubungi Binar untuk mendiskusikan pekerjaannya. Lowongan pekerjaannya berada di Departemen Pemasaran. Dia adalah direktur di Departemen Pemasaran. David hanya seorang manajemen di bagian paling dasar di Navis Group. Maka jabatannya jauh lebih tinggi daripada David, bisa dikatakan bahwa dia adalah atasannya David. Tetapi dia belum mulai masuk kerja, maka dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Nico mencibir, dia melihat ke arah kedua orang itu dan menyindir, Damar, masa kamu berani datang ke reuni? Lebih baik gadis-gadis kelas kita menjauh dari kamu. Jika ada yang disukai oleh kamu, gawatlah hidupnya. Lalu, dia menatap David dan berkata lagi, David, kamu harus menyuruh menantumu untuk berhati-hati dengannya juga. David langsung mengerutkan kening. Susan yang berada di sebelahnya memandang Damar dan berkata, kalian bisa masuk dulu. Aku sudah memesan 2 ruangan besar. Aku akan menunggu teman sekelas lainnya di sini. Nico melihat ke arah Damar dan berkata, jika aku masuk bersama Damar, teman sekelas yang lain pasti berpikir aku adalah orang yang sama sepertinya. Itu tidak baik bagiku juga. Ekspresi marah melintas di wajah Bagas. Pada saat ini, Nico menoleh ke arah Bagas dan berkata, oh ya, Bagas, aku mendengar bahwa pacar kamu meminta uang sebanyak 1 miliar sebelumnya. Sebenarnya dia pasti melihat potensi darimu, jadi dia meminta uang sebanyak itu padamu. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan si Damar. Aku bersedia untuk memperkenalkan pekerjaan untuk kamu nanti. Selama kamu bekerja lebih keras, kamu pasti bisa mendapat uang sebanyak 35 juta sebulan. Kamu, Bagas sudah tidak bisa menahan emosinya. Damar segera menariknya dan berkata, ayo, kita masuk dulu saja. Bagas mendengus dingin lalu berjalan bersamanya. Setelah bertanya pada pelayan mengenai ruangan tersebut, mereka berdua masuk ke dalam ruangan bersamaan. Ketika mereka masuk, sudah ada banyak orang di dalam ruangan itu. Ada pria dan juga wanita. Damar bisa mengenali semua orang itu. Melihat kedatangan Damar dan Bagas, semua orang menjadi sedikit tercengang. Terutama ketika mereka melihat Damar, mata mereka penuh dengan ekspresi jijik. Pemerkosaan adalah hal yang paling dihina di dunia ini. Mereka tidak menyapa Damar atau mengajaknya untuk duduk. Mereka hanya tetap memandang Damar dengan remeh. Bagas adalah seorang yang ceria ketika dia masih menjadi seorang mahasiswa. Maka dia berinisiatif untuk menyapa orang lain. Orang-orang itu mengangguk kepadanya dengan sopan, tetapi tidak bermaksud untuk menyapa. Orang-orang itu mungkin telah melihat Bagas dan Damar berjalan bersama, jadi tidak ingin berhubungan dengan mereka. Bagas sedikit canggung, namun Damar tampak acuh tak acuh. Dia menyentuh hidungnya, dan memilih untuk duduk di meja yang sedikit orang. Ekspresi orang-orang di meja itu telah berubah setelah mereka melihat Damar duduk dengan mereka. Seorang gadis yang agak gemuk memandang Damar dan menghina. Damar, ternyata kamu juga datang ke reuni kelas kita. Apa kamu benar-benar tidak tahu malu? Keberadaanmu itu telah memengaruhi suasana hati kami semua. Bagas mengerutkan kening dan memperingatinya. Yumi, kamu jangan keterlaluan. Hei, memangnya kenapa? Yumi berkata sambil mendengus, semua orang di sini sudah tahu seperti apa Damar itu. Kami semua tahu apa alasan dia bisa masuk penjara. Para gadis di sini pasti takutlah ketika melihatnya. Apa yang kamu tahu? Damar, Bagas hendak menjelaskannya. Damar langsung menarik lengannya dengan cepat, lalu menatap Yumi sambil tersenyum. Tenang saja, kamu akan selalu aman karena wajahmu itu. Kata Damar. Bagas tertawa dan menyahut, ya. Tidak ada orang yang ingin memerkosamu juga, tidak ada yang sanggup melakukannya. Tahu dirilah. Apa? Yumi tercengang, dan matanya tiba-tiba menjadi merah. Kata-kata ini terlalu menyakitkan bagi seorang wanita. Seorang pria di sebelahnya tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, Bagas, Damar, perkataan kalian kelewatan. Bagaimanapun, kita semua adalah teman sekelas lama. Bagas hendak untuk membalasnya. Pada saat ini, seorang pria yang di meja lain berdiri dengan cepat dan berkata, sudah, jangan bahas masalah ini lagi. Yumi, kita tukar tempat duduk saja. Aku akan duduk bersama mereka. Lagi pula, Damar sudah keluar dari penjara. Walaupun dia membuat kesalahan sebelumnya, tetapi sekarang dia pasti sudah berubah juga. Jangan berprasangka buruk terhadapnya. Damar menatapnya. Pria itu bernama Edi. Dia adalah seorang yang jujur. Dia tidak banyak bicara di kelas, nilainya pun rata-rata. Dan dia sering diintimidasi.
Eddie pernah menyukai Susan, dan menulis surat cinta untuknya secara diam-diam. Kemudian, surat cinta itu dibacakan oleh Susan di depan kelas, dan dia diejek oleh banyak orang setelah itu. Sejak itu, dia menjadi semakin kalem dalam kelas dan sama sekali tidak menarik perhatian. Namun setelah dia mulai bekerja, sikapnya banyak berubah. Eddie duduk bersama Damar dan yang lainnya. Dia tersenyum pada Damar dan Bagas, lalu berkata, Damar, Bagas, sudah lama kita tidak bertemu. Orang-orang yang satu meja dengan Damar sebelumnya telah pindah tempat semua. Yang lain pun mengabaikan mereka dan mulai mengobrol masing-masing. Yang mereka bicarakan kebanyakan adalah tentang pekerjaan, pendapatan, merek pakaian atau merek tas apa yang mereka pakai. Singkatnya, mereka saling membandingkan antara satu sama lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Damar, kamu sudah lama keluar dari penjara, lalu apa pekerjaan kamu sekarang ini? Seseorang tiba-tiba bertanya. Pria itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang bertanya adalah Nico. Dia tidak tahu kapan Nico kembali ke sini. Banyak orang juga memperhatikan mereka, dan wajah mereka penuh dengan senyuman palsu. Aku tidak kerja, jawab Damar dengan tenang. Lah, kamu gelandangannya. Nico mencibir, apa kamu butuh Eddie untuk memperkenalkan pekerjaan sebagai pengantar makanan untukmu? Kamu bisa kerja sebagai kurir. Sekolah SMA kita dapat dianggap sebagai sekolah yang bagus, tapi satu-satunya orang yang bekerja sebagai pengantar makanan hanya Eddie saja. Ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan untuk menertawainya. Wajah Eddie sedikit memerah dan penuh dengan rasa malu. Damar mengangkat alisnya, kemudian berkata dengan datar, apa yang salah dengan pengantar makanan? Setidaknya dia sanggup untuk menanggung biaya sendiri. Ya juga, Nico menatap Bagas dan bertanya, Bagas, David baru saja memberitahu aku bahwa kamu telah pergi ke Navis Group untuk wawancara kemarin. Saat ini, semua orang menatap Bagas dengan heran. Bagas mengangguk dan menjawabnya, ya, ada apa memangnya? Apakah kamu sedang bercanda dengan kami? Aku ingat kamu hanya lulus kuliah di kampus biasa. Navis Group hanya menerima para siswa yang lulusan dari kampus terkenal, dan cukup sulit untuk bekerja di Navis Group. Apakah kamu lulus wawancara? Tanya Nico dengan tidak percaya. Bagas menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata, lulus. Aku akan mulai bekerja hari Senin depan. David dan Susan baru datang saat ini. Mereka telah mendengar omongan Bagas tadi. David melihat ke arah Bagas dan berkata, Bagas, jangan berbohong pada kami. Kita semua adalah teman sekelas. Tidak ada yang akan mendiskriminasimu. Walaupun aku hanya seorang manajer kecil di Navis Group, tapi aku cukup akrab dengan orang-orang di Departemen Personalia. Kemarin aku sudah bertanya pada mereka, dan mereka beritahu aku bahwa tidak ada nama Bagas dalam daftar wawancara. Hahaha, Nico tertawa, dan orang-orang yang lain juga mulai berbahak-bahak. Wajah Bagas memerah seketika. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku diwawancarai oleh Direktur Binar secara langsung. Dalam hal berbohong, kamu memang hebat. Ketika kita masih SMA, kamu selalu membual setiap hari. Ternyata sampai sekarang pun kamu tidak berubah sama sekali. Bagaimana mungkin Direktur Binar akan mewawancarai kamu secara pribadi? Memang kamu siapa? Sindir Nico. Aku, wajah Bagas semakin memerah. Memang, dari sudut pandang realitas ini memang hal yang tidak mungkin terjadi. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia juga tidak akan percaya dengan hal ini. Damar tersenyum sedikit dan berkata, lupakan. Jangan pedulikan mereka, hanya sekelompok katak di dasar sumur. Pikirkan tentang status kamu saat ini. Untuk apa kamu peduli pada omongan mereka? Bagas mengangguk, dia memandang pada David beberapa saat. Mereka akan bertemu di perusahaan pada hari Senin dan dia penasaran dengan ekspresi David nanti. Dia mulai menantikannya. Bersambung.